Halo teman-teman, saya Satria. Kali ini kita akan belajar bagaimana untuk merapikan data yang kita download dari internet yang bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat sekilas, ini bentuk datanya, dia tidak beraturan ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini ternyata semua datanya itu ada di satu kolom saja. Sementara kalau kita lihat detailnya, misalkan ini data populasi Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2023, dan juga ada proyeksi dari PBB sampai dengan 2100-an gitu ya. Di sini ternyata di dalamnya itu ada 3 kolom ya, ada tanggal, kemudian populasi, dan juga perubahan setiap tahunnya. Nah, nanti di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk merapikan data ini sehingga menjadi 3 kolom. Langsung saja, yuk kita bahas. Oke teman-teman, langsung saja ya, misalkan kita punya data seperti ini. Nah, yang pertama kali kita lakukan teman-teman, coba kita cek data-data mana saja yang perlu kita hilangkan terlebih dahulu ya, yang tidak kita butuhkan. Nah, kalau dari sini saya melihat ini bisa kita hapus ya, eee, semacam introduction-nya atau pendahuluannya. Jadi kita sisakan hanya tabel datanya saja ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita cek ya, di sini itu sebenarnya ada 3 kolom ya, ini yang pertama ya, kemudian oh sorry, kita yang kedua aja. Nah, ini yang pertama, ya ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kalau kita melihat data ini teman-teman, data ini punya potensi untuk bisa kita rapikan karena ternyata masing-masing data ini dia dipisahkan oleh koma ya. Jadi bisa kita coba untuk pisahkan ya. Caranya pertama kita Ctrl A atau kita blok semua datanya. Kemudian kita menuju tab data. Nah, di sini teman-teman cari di grup data tools ada menu text to column ya. Kita klik saja. Nanti di sini dia akan meminta ada 2 opsi, delimited atau fixed width ya. Nah, karena kita di sini ada pemisahnya koma atau delimited-nya, maka kita pilih delimited saja ya. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa pakai fixed width. Nah, pertama delimited, ini kita klik saja. Kemudian nanti dia meminta ada beberapa opsi ya, ada tab, semikolon, koma, space, dan juga lainnya. Nah, karena di sini kita delimitersnya adalah koma, kita klik saja koma ya di sini. Nah, nanti di bagian kotak ini teman-teman coba lihat, Excel sudah mencoba untuk memisahkannya ya di sini. Nah, ini sudah benar ya, dipisahkan menjadi 3, tanggal, populasi, dan juga perubahan setiap tahunnya gitu ya. Kalau sudah, kita next saja. Nah, di bagian ini teman-teman, kita diberikan opsi oleh Excel untuk menentukan masing-masing kolom ini jenis datanya apa. Nah, kalau misalnya kita cek ya di kolom pertama ini, dia tanggal ya, maka ini langsung bisa kita ganti menjadi bentuknya tanggal ya. Di sini ada beberapa opsi tanggal seperti ini. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian yang lainnya, ini dia dalam bentuk angka ya, populasi dan juga annual presentasi change-nya atau perubahan setiap tahunnya. Ini kita kasih general saja. Ini juga kita kasih general saja, ya. Kemudian destinasinya atau tujuannya ini hasilnya mau kita taruh di mana, bisa langsung di tempat yang sama atau kita bisa, di tempat yang lainnya. Coba kita buat tempat lainnya ya. Misalkan kita pengennya di C saja di sini, ya. Oke, kemudian langsung saja finish ya. Nah, maka nanti secara otomatis dia datanya akan rapi seperti ini ya. Ini tinggal kita blok saja, kemudian kita double klik di sini. Nah, tinggal kita rapikan saja di sini. Misalkan di sini kita ganti jadi berwarna misalnya ya. Kita kasih center, ini date-nya kita ganti jadi huruf besar di depannya. Nah, kemudian di sini populasinya kan ini agak kurang rapi ya, bisa kita blok saja semua.
kita kasih koma untuk memisahkannya. Jadi ketahuan ya ini 69 juta tahun 1950 gitu ya. Kemudian annual change-nya ini sudah rapi ya, sudah dalam bentuk koma. Tinggal kita kontrol A semua, kemudian kita kasih bordernya. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman ya. Yang sebelumnya satu kolom saja seperti ini, sekarang sudah rapi menjadi beberapa kolom, 3 kolom seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.